Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana keadaan kalian? Sehat, cerdas, alhamdulillah luar biasa. Yes. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa bertemu lagi di sini di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin mengucapkan alhamdulillah. Kalian sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai ya, Bapak akan mengecek dulu. Sebelumnya silahkan ketua kelas untuk memimpin supaya pembelajaran kali ini kita mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Saski, doanya ya. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi alhamdulillah pada sehat. Sekarang Bapak ingin mengecek dulu ya kehadiran kalian. Biar itu hadir semua. Hadir? Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kesehatan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sebelumnya Bapak ingin untuk pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan kali ini pembelajaran tentang cerita fantasi. Sebelumnya Bapak akan membacakan dulu tujuan dari pembelajaran pertemuan kita kali ini. Jadi tujuan pembelajaran di sini kalian harus mampu menganalisis dan mengevaluasi unsur intrinsik. Apa saja unsur intrinsik itu? Ada alur, tokoh, dan karakter tokoh pada cerita fantasi baik yang didengar dan dibaca secara lisan ataupun tulis. Itu ya. Jadi harus seperti ini pertemuan di cerita fantasi ini. Oke, sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu, mengulang pembelajaran kemarin. Coba ada yang bisa menjelaskan pembelajaran sebelumnya mengenai cerita fantasi. Sudah siapa di antara kalian yang pernah menonton film cerita fantasi? Pernah? Judulnya apa? Cerita fantasi itu banyak seperti Fabel. Jadi coba ngulang dulu cerita fantasi itu apa maksudnya? Cerita fantasi yang dimaksud dengan cerita fantasi? Pepa? Cerita yang bersifat hayalan atau Cerita hayalan atau imajinasi. Yang Jadi cerita yang di luar nalar kita. Contoh orang bisa terbang, kan itu di luar kehendak manusia ya. Contohnya terus si kancil bisa bicara, si kuya bisa ngomong, itu yang dimaksud dengan cerita-cerita fantasi. Yang kedua, tahukah kalian film fantasi yang baru saja kalian saksikan? Itu contohnya seperti tadi. Tahukah kalian film fantasi apa yang baru saja kalian saksikan? Yang lain selain dari Laura menonton cerita fantasi. Bapak, itu ada cerita apa? Singa dan tikus. Yang lain Malin Kundang itu termasuk. Fabel cerita hewan itu termasuk. Kancil dan buaya itu termasuk ya. Baiklah,
Setelah ini kita coba profil Pancasila masih tahu? Coba 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkeadilan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi itu untuk kurikulum Merdeka itu seperti itu, ditargetkan untuk kepada profil pelajar Pancasila. Oke. Tadi udah mengulas tentang materi-materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Sekarang Bapak akan membagi kepada beberapa kelompok menjadi 4 kelompok saja. Contoh seperti ini. Berhitung dulu dari mulai 1, 2, 3, 4. Nanti yang 1 bergabung dengan yang 1, yang 2 bergabung dengan yang 2, yang 3 dengan yang 3, dan yang 4 bergabung dengan yang 4. Coba berhitung mulai dari Cinta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang merasa dirinya angka 1, silakan gabung dengan yang 1. Mulai. Silakan. Langsung mejanya dibikin kelompok saja. Mejanya dibikin kelompok. Mejanya dibikin kelompok, disatukan porsinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Porsinya di bawah. Materinya di bawah. Kita akan melihat dan menonton tayangan cerita Mas Nasi yang akan Bapak tampilkan sebentar lagi. Satu, dua, tiga, empat. Silvi, di sini Silvi. Silvi mau kemana? Oh, sudah semua? Kelompok 1, mana kelompok 1 yang dirinya angka 1, kelompok 2 yang 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, Bapak akan memberikan jadi kalian coba amati video yang Bapak tampilkan. Setelah itu kalian ceritakan, tulis apa yang dimaksud dengan cerita fantasi, apa yang dimaksud dengan alur, dan tentukan alur cerita di dalam teks tersebut. Coba lihat ya ke ini, ke medianya. Bapak sengaja menggunakan media Canva agar kalian setelah itu nanti di akhir cerita, di akhir pembelajaran, kalian itu harus bisa mempresentasikan mana video.
Bentar. Coba di itu aja ya. Di YouTube tentang sebentar ya. Coba perhatikan ya, sini. Di sini ada tayangan Jack dan pohon kacang. Setelah itu kalian amati tentang cerita fantasi ini ya. Siapa saja tokohnya, bagaimana, kalau lihat nih tayangan dulu. Kami mengundang anak-anak berusia 8 hingga 17 tahun untuk mencoba kelas animasi gratis kami, di mana mereka. Nah, perhatikan. Pada zaman dahulu, hiduplah Jadi boleh ditulis tokohnya siapa saja. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu, mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milk White, karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Perhatikan. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, Hai nak, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, aku akan memberimu barang yang sangat berharga. Jack sangat senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari sakunya. Kacang? Tapi ini adalah kacang ajaib. Jack awalnya tidak mempercayai si kakek. Tetapi sang kakek terus membujuknya. Dengar nak, kau terlihat seperti anak baik dan pintar. Ambillah kacang ajaib ini. Kau tak akan menyesal. Percayalah padaku. Jack mempercayai kakek itu dan memberikan Milk White sebagai ganti kacang ajaib.
yang dilakukannya, Jack berlari pulang. Bu, lihat apa yang kudapat. Melihat Jack berlari pulang dengan gembira, ibunya pikir Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Tapi ketika Jack menunjukkan kacang ajaib, ibu Jack menjadi sangat marah. Dia melempar kacang ajaib ke halaman dan menyuruh Jack masuk ke kamarnya. Kau dihukum diam di kamar sampai kusuruh keluar dan tak ada makan malam untukmu. Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Dari jendela kamarnya, Jack dapat melihat sebuah pohon tumbuh dengan sangat cepat. Ini bukan pohon biasa atau bunga raksasa, ini pohon kacang ajaib. Jack melompat ke pohon kacang ajaib dari jendelanya. Dengan menggunakan daun dan cabang berfiling seperti tangga, Jack memanjat pohon kacang itu. Akhirnya, Jack mendapati dirinya di tempat asing yang semuanya terlihat lebih besar dari biasanya. Jack melihat jalan berbunga dan rumah yang sangat besar di ujungnya. Jack mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Seorang raksasa wanita menjawab. Begini, aku mau bertanya, apa Anda punya makanan? Ya, aku punya. Tapi kau harus pergi sebelum suamiku pulang karena dia suka makan anak-anak. Tentu saja Jack sedikit takut, tapi juga sangat lapar. Baru saja Jack duduk di meja untuk makan, ia mendengar seseorang di luar berbicara dengan suara berat. Fos, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Raksasa wanita memanggil Jack. Sembunyilah sementara di oven, nak. Jack langsung sembunyi di dalam oven. Raksasa masuk ke dapur dan mulai mencium udara. Aku mencium bau anak. Kau salah, sayang. Kau mungkin mencium aroma daging yang kuberikan ke kucing kemarin. Setelah raksasa selesai makan, dia mulai menghitung emasnya. Tak lama kemudian, raksasa kelelahan menghitung emas lalu tertidur. Jack keluar dari oven dan mengambil sekantung emas. Jack melemparkan kantung itu ke bawah pohon kacang ajaibnya dan turun ke bawah sambil berpegangan pada pohon kacang. Jack menemukan kantong emas yang dia lemparkan dan berlari pulang. Saat ibu Jack melihat emas, ia sangat senang. Sejak hari itu, mereka tidak miskin atau kelaparan lagi. Tetapi setelah beberapa bulan, semua emas mereka habis. Tanpa ada pilihan lain, Jack memanjat pohon kacang lagi dan pergi ke rumah raksasa. Kali ini, istri raksasa agak curiga kepada Jack. Terakhir kau di sini, sekantung emas hilang. Tapi dia tetap merasa kasihan kepada Jack dan mengundangnya masuk. Tak lama kemudian, raksasa pulang. Fos, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Mendengar nyanyian sang raksasa, Jack melompat ke oven lagi.
Setelah selesai makan, raksasa meminta istrinya untuk membawakan ayamnya. Saat istrinya membawakan ayam itu, raksasa memerintahkan ayam untuk bertelur. Jack sangat kaget, ayam itu mengeluarkan telur emas. Dan saat raksasa tidur, Jack keluar dari oven dan mengambil ayam itu, lalu cepat-cepat turun dari pohon kacang. Berkat telur emas, Jack dan ibunya kini kaya lagi. Tetapi setelah beberapa lama, Jack ingin mencoba keberuntungannya lagi dan mulai memanjat pohon kacang ajaib. Kali ini, Jack masuk ke rumah raksasa tanpa diketahui istri raksasa. Dan Jack bersembunyi di pot tembaga besar. Tak lama, raksasa pun pulang. Fos. Aku mencium aroma anak-anak, mentah atau dimasak aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Kali ini istri raksasa ingin agar Jack tertangkap. Jika di sini ada anak-anak, pasti dia ada di dalam oven. Tentu saja kali ini Jack sembunyi di tempat lain. Raksasa dan istrinya bertekad untuk menemukan Jack. Tapi meski sudah mencari di seluruh rumah, mereka tak bisa menemukannya. Setelah mereka selesai makan, raksasa menaruh harpa emas di meja. Dan dia memerintahkan bermainlah. Dengan mengalunkan lagu pengantar tidur, harpa itu membuat raksasa tertidur. Saat itu, Jack tahu kalau dia inginkan harpa itu lebih dari apapun di dunia. Jadi, dia memanjat lutut raksasa yang tertidur, melompat ke meja, dan menuju ke harpa. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tolong! Harpa itu berteriak. Jack melompat dari meja sambil membawa harpa di punggungnya. Raksasa terbangun dan mulai mengejar Jack. Jack mulai meluncur menuruni pohon kacang secepat mungkin dan disusul oleh raksasa. Saat Jack tiba di rumah, Jack memanggil ibunya. Bu, cepat, bawakan aku kapak. Mereka berdua mulai menebang pohon kacang. Dan akhirnya, pohon kacang itu beserta sang raksasa jatuh ke tanah dengan suara keras. Mereka selamat dari raksasa. Akhirnya kita selamat. Mereka memang selamat, tapi Jack sangat menyesal pada semua perbuatannya. Dia hampir mati karena keserakahannya. Jack berjanji kepada ibunya bahwa ia tak akan mencuri dari siapapun lagi dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan lagi. Ya, mereka punya ayam bertelur emas yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi. Bahan bakarnya sudah. Bagaimana, menarik? Jadi kalau biasanya kalian itu kalau menonton berbentuk cerita yang divideokan itu kesannya beda dengan yang diceritakan. Jadi menarik untuk dijelaskan. Oke. Jadi setelah tadi kalian bisa memahami, bisa mencerna cerita tadi, bisa. Coba kalian misalkan Bapak ingin bertanya yang tadi ditayangkan di YouTube ini tentang, coba siapa yang tahu tentang judul cerita fantasi tadi? Jack dan pohon kacang. Mana si Jack?
Ini adalah cerita tentang Jack dan pohon kaca. Setelah itu, coba kalian nanti profil per kelompok satu orang. Siapa aja tokoh yang ada di dalam cerita ini? Kelompok satu. Kelompok satu. Perwakilan. Siapa? Kita jawab. Tokoh yang ada dalam cerita Jack dan pohon kacang. Satu aja, satu. J. Dua, kelompok dua mana? Ibu Jack. Ibu Jack. Ada namanya Ibu Jack? Nggak ada. Kelompok tiga? Si kakek. Kelompok empat? Raksasa. Raksasa itu apa artinya? Orang? Raksasa. Ya, boleh. Berarti kalian bisa memahami cerita tentang yang ditayangkan tadi dari cerita fantasi tadi ya. Setelah ini kalian akan dibagikan tugas. Ada sudah di meja tugas kelompoknya? Setelah ini kalian coba sebutkan unsur-unsur intrinsik yang ada di teks tadi. Unsur intrinsik. Coba Bapak ingin bertanya, unsur intrinsik itu apa? Siapa yang tahu tentang unsur intrinsik? Unsur intrinsik 1, 2, 3. Nanti bagikan dulu. Nah, dijelaskan ini tugas individu ya. Jadi sebutkan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam film tayangan tadi. Itu kelompok 1 berapa orang? 5. Repa itu lebih kasih kelompok 1. Sudah semua? Satu lagi. Kan tadi kalian sudah menonton. Nah, sekarang lihat di tugasnya untuk individu. Tulis nama Asia kelas 7 apa. Terus tulislah unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada tayangan video yang ditayangkan tadi. Baca materi yang kemarin atau yang hafal tentang unsur-unsur intrinsik itu apa saja. Ada berapa unsur intrinsik? Coba jabarkan dan jawab di LKPD tersebut. Silakan, dikasih waktu 10 menit. Boleh? Oh, kurang satu lagi. Sudah semua? Dikasih nama, kelas, hari, tanggal. Tulislah unsur intrinsik yang terdapat pada tayangan yang tadi kalian tonton itu. Ya, tanggal 13. Ya, unsurnya. Unsur itu unsur-unsurnya itu ada berapa di unsur intrinsik itu? Misalkan ada 7. Pertama tema. Terus sesuaikan tema teh dengan teks yang tadi ditayangkan. Temanya apa? Terus tokohnya apa? Siapa aja? Alurnya bagaimana? Kan kapan? Terbayang oleh kalian. Siap. Dikasih waktu 10 menit ya.
Unsur cerita fantasi itu ada 5. Nih. Jadi kalian mana yang termasuk tokoh, alur dari teks dari tayangan video tadi? Temanya apa? Alurnya bagaimana? Tokohnya siapa aja? Alur ada 2. Maaf. Bukan alur itu bukan. Kalau yang tidak paham boleh bertanya. Ya. Tema itu coba ada yang bisa menjawab tentang tema? Lempar dulu ke yang lain. Tema siapa? Coba. Tema. Gagasan dasar. Kelompok mana tadi teh? Kelompok tuh. Tema biasanya jelaskan dalam sebuah cerita. Anda harus membaca terlebih dahulu alur cerita sehingga mengenali rangkaian peristiwa di dalamnya. Tema adalah gagasan dasar yang menjadi latar belakang keseluruhan cerita. Beda dengan judul ya, kalau tema. Jadi kalian itu harus dibaca dulu alur ceritanya, rangkaian ceritanya. Setelah itu akan bisa tentang temanya bagaimana. Oke, ada pertanyaan? Alur, coba kelompok yang lain alur mana? Rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Pintar Repa itu alur. Bagus pertanyaannya. Jadi kalian tadi kan sudah ditonton film. Nah, kalian itu setelah menonton akan bisa menceritakan tema, tokoh, alur, sudut pandang, gaya bahasa. Maksudnya setelah itu nomor 2 itu tokoh dulu ya. Maaf. Waktunya 10 menit.
selatan, dan terakhir adalah ama. Udah beres? Beres belum? Pesan. Dan kalian itu tadi melihat tayangan tadi, pesan yang disampaikan dari tayangan cerita fantasi itu apa? Kan kalian bisa di ending akhirnya itu bagaimana? Jangan serakah, gitu ya tadi. Jadi ini unsur-unsur cerita fantasi itu ada 7. Tema, tokoh, alur, sudut pandang, gaya bahasa, latar, amanat atau pesan. Beres? Karena nanti ada tugas kelompok juga, materinya beda. Tadi kalau cari kan si Jack dan pohon kacang, nanti cerita yang lain. Temanya apa, tokohnya bagaimana, tokohnya siapa, maksudnya. Terus alur itu jalan ceritanya bagaimana. Seperti ini alur itu. Kalian itu misalkan ada suatu peristiwa, terus teman kalian itu satu kejadian, misalkan jatuh dari sepeda motor misalkan, kan teman kalian itu bertanya, bagaimana itu kok kamu bisa jatuh di sepeda, awalnya seperti ini kan kalian itu menjelaskan, sehingga itu yang dimaksud dengan alur cerita itu. Dari awal, mulai awal bagaimana sehingga terjadinya jatuh, itu jalur jalan atau jalan cerita, atau yang maksud dengan alur cerita. Sudah semua? Ya? 2 menit lagi. Ditulis di sini. Tuh. Tokohnya apa? Temanya bagaimana? Beda dengan judul kalau tema. Awas, ada judul, ada tema. Itu di situ tema sudah dijelaskan. Kalau judul pasti Jack dan pohon kacang. Ini tema dari cerita itu temanya apa? Gitu. Contoh perpisahan kemarin kelas 9. Kita akan mengangkat perpisahan kali ini bertemakan misalkan budaya pemakai budaya itu memakai pakaian adat Sunda. Itu temanya. Beda dengan judulnya. Silakan sambil ditonton lagi kalau misalkan kurang begitu paham, tadi hanya sekitar sambil nonton ya, tapi cepat kalau paham. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan.
seorang kakek yang terlihat aneh. Kacang dari saku. Ambillah kacang ajaib ini. Kau tak akan menyesal. Percayalah padaku. Gembira, ibu ajaib ke halaman dan menyuruh Jack masuk ke kamarnya. Kau dihukum diam di kamar sampai kusuruh keluar dan tak ada makan malam untukmu. Kakak terbayang alur ceritanya. Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Dari jendela kamarnya, Jack biasa atau bunga, jalan berbunga dan rumah yang sangat besar di ujungnya. Jack mendekati rumah itu dan mengetuk pintu. Karena dia suka Jack duduk di Aku selalu suka rasa. rasa Aku mencium. ke kucing kemak. Kan ada, itu alurnya jalan ceritanya. Tak lama kemudian, raksasa perlahan menghitung emas lalu tertidur. Beres? Jack keluar dari oven dan mengambil sekantung emas. Jack melemparkan kantung itu ke bawah pohon kacang ajaibnya dan turun ke bawah sambil berpegangan pada pohon kacang. Nanti ini Jack menemukan presentasikan kantung ke emas depan. yang dia lemparkan Orang-orang. dan berlari Alurnya pulang. ini. Saat Temanya itu Jack itu. melihat emas, ia sangat Bapaknya senang. siap aja berkelompok satu untuk mempresentasikan. Sejak hari itu, mereka tidak miskin Menjawab dan kelaparan pertanyaan. lagi. Tetapi setelah beberapa bulan, semua emas mereka habis. Tanpa ada pilihan lain, Jack memanjat pohon kacang Kalau itu kan dan ide pergi ke itu. rumah raksasa. Nah, ini Kali ini kelompok. istri raksasa agak curiga kepada Jack. Terakhir kau di sini sekantung emas hilang. Tapi dia tetap merasa kasihan kepada Jack dan mengundangnya masuk. Tak lama kemudian raksasa pulang. Fos, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Nanti Aku dipresentasikan. selalu suka Untuk rasa mempresentasikan ada anak-anak. waktu lah sekitar 20 menitan. Jadi kalau 20 menit satu orang, Mendengar sang raksasa, 5 menit Jack satu melompat ke kelompok 5 oven menit lagi. boleh. Bisa. Setelah selesai makan, raksasa minta istrinya untuk membawakan ayamnya. Saat istrinya membawakan ayam itu, raksasa memerintahkan ayam untuk bertelur. Jack sangat kaget, ayam itu mengeluarkan telur emas. Dan saat raksasa tidur, Jack keluar dari oven dan mengambil ayam itu lalu cepat-cepat turun dari pohon kacang. Berkat telur emas, Jack dan ibunya kini kaya lagi. Tetapi setelah beberapa lama, Jack ingin mencoba keberuntungannya lagi dan mulai memanjat pohon kacang ajaib. Kali ini, Jack masuk ke rumah raksasa tanpa diketahui istri raksasa. Dan Jack bersembunyi di pot tembaga besar. Ibarat nonton sinetron. Tak lama raksasa Kalian kan itu kalau menceritakan kembali sinetron maka nanti. Woi, kemarin saya nonton film ini, kamu tahu tidak? Tahu? Coba, saya kan tidak nonton misalkan. Aku mencium Kalian itu bisa aroma menceritakan anak-anak. inti-intinya, itu Mentah alurnya. atau dimasak, aku tak apa. Si A Aku selalu suka atau si A rasa begitu, anak-anak. begitu, terus B begini, Kali begini. ini istri raksasa ingin agar Jack tertangkap. Jika di sini ada anak-anak, pasti dia ada di dalam oven. Tentu saja kali ini Jack sembunyi di tempat lain. Oh. Raksasa dan istrinya bertekad untuk menemukan Jack. Tapi meski sudah mencari di seluruh rumah, mereka tak bisa menemukannya. Itu tugas kelompoknya ya untuk 20 menit. Setelah mereka selesai makan, Cukup 20 menit raksasa untuk menaruh makan. harta emas di meja dan dia memerintahkan bermainlah. Yang ditayangkan. Kalau boleh yang Dengan yang memainkan lagu beda lagi pengantar untuk tidur, kelompok. harpa itu membuat raksasa Untuk tertidur. kelompok cerita fantasinya beda lagi. Saat itu,
Jack tahu kalau Nanti akan dia inginkan diberikan harta itu lebih dari konteksnya. apapun di dunia. Jadi, dia memanjat lutut raksasa yang tertidur, melompat ke meja, dan menuju ke harpa. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tolong! Harpa itu berteriak. Jack melompat dari meja sambil membawa harpa di punggungnya. Raksasa terbangun dan mulai mengejar Jack. Kalau untuk tugas Jack mulai kelompok, meluncur menuruni pohon kacang secepat ceritanya mungkin beda dan lagi. Di disusul sini oleh ada raksasa. bentuk teks bukan tayangan. Jadi Saat kalian Jack bisa tiba di membacanya rumah, ya per Jack kelompok. memanggil ibunya. Bu, cepat bawakan aku kapas. Nanti itu untuk kelompok. Mereka berdua mulai menebang pohon kacang. Dan akhirnya, pohon kacang itu beserta sang raksasa jatuh ke tanah dengan suara keras. Mereka selamat dari raksasa. Akhirnya kita selamat. Mereka memang selamat, tapi Jack sangat menyesal pada semua Nah, ini untuk perbuatannya. terakhir. Dia hampir Nanti mati dituangkannya karena di KKPD yang tadi di bengkak. Jack berjanji kepada Tapi- ibunya bahwa ia tak akan mencuri dari siapapun lagi dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Sudah, bisa, Jack dan paham? ibunya tidak pernah kekurangan lagi. Stop. Sudah Ya, disebutkan untuk mereka punya kelompoknya ayam itu bertelur seperti emas ini ya. yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi. Keberuntungannya lagi dan Siap. Mana? Disetorkan masing-masing satu yang tadi. Tokoh. Belum? Sudah habis waktunya. Nanti kita akan untuk selanjutnya presentasi per kelompok saja. Coba. Nih. Nah, satu. Nol, beres. Ya. Kelompok 3 mana Neng? Beres. Mana? Yang lain? Beres. Kelompok 3 itu tidak pas. Kelompok 2. Beres Cinta. Yang sudahnya mana? Sudah. Sip. Beres. Alhamdulillah. Oh itu cuma untuk kelompok ya? Beres semua? Pakai kelompok ini. Setelah kalian bisa menceritakan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam teks yang tadi ditayangkan, nah untuk ada waktu beberapa menit ke depan. Coba. Mana? Ya, tulis. Mantap. Ceritanya sip, bagus. Nah, di situ Bapak sudah menyediakan lagi ada teks. Lihat teks. Yang judulnya apa? Legenda Putri. Pernah mendengar atau membaca belum? Belum. Coba dibacakan dulu satu orang weh. Kelompok 1 mana? Kelompok ini 2 paragraf. Kelompok 2 2 paragraf. Kelompok 3 selanjutnya dan kelompok 4. Coba. Eta dibaca dulu. Yang keras. Setelah dibaca, nanti dituangkan di dalam LKPD-nya. Tulis nama kelompok, anggotanya siapa aja, lalu jawab pertanyaan yang ada di situ. Apa saja jawabannya? Apa yang maksud dengan cerita fantasi? Apa yang maksud dengan alur? Tentukan alur cerita yang ada dalam teks fantasi yang dibaca. Sekarang, kalau tadi yang dituangkan tugas individu, kalau sekarang untuk kelompoknya yang dibacakan nanti. Silakan baca kelompok 1 dulu. Sok.
baca ya. Catur Wulan adalah seorang gadis pedesaan yang sangat miskin. Yang lain mau nyimak. Berwajah suram karena menderita penyakit kulit aneh di wajahnya. Masyarakat desa menghindari dia karena takut ketika berpapasan dengan Wulan. Untuk menutupi kekurangannya, akhirnya Wulan selalu menggunakan penutup wajah atau cadar. Di suatu malam yang sunyi, Wulan bermimpi aneh, yakni bertemu dengan seorang pangeran bernama Rangga. Dia adalah seorang putra raja nan ramah dan tampan. Keinginan Wulan untuk berkenalan dengan sang pangeran membuat Wulan semakin sering memimpikannya. Paragraf kedua kelompok itu. Ketiga keempat. Selanjutnya, paragraf selanjutnya. Kelompok dua, mana kelompok dua? Sudah Wulan sudah singkirkan mimpi kosong itu, kata ibu kepada Wulan ketika tengah melihat anak perempuannya melamun di jendela kamarnya. Aku tidak ingin menyakiti hati kecilmu itu. Kamu bebas ingin menikahi siapa. Tapi ibu hanya tidak mau kamu kecewa nanti. Lanjut ibu Wulan dengan sangat lembut. Terus selanjutnya. Sebenarnya yang ada dalam pikiran Wulan sama dengan ibunya. Mimpi Wulan memang terlalu tinggi. Orang-orang dalam pedesaan saja takut ketika berpapasan dengan Wulan, apalagi ketika pangeran Rangga bertemu dengannya. Di suatu malam, keluarga Wulan termandu memandangi langit yang cerah tanpa awan. Bulan dapat bersinar dengan terang dan memancarkan cahaya keemasan. Di sekitar bulan nampak kerumunan bintang yang berkelip. Sungguh cantik malam ini, ujar Wulan yang tengah takut dengan tersenyum. Tiba-tiba Wulan berpikir akan sebuah cerita tentang Dewi Wulan. Dia adalah Dewi yang tinggal menghuni bulan. Dewi Wulan memiliki paras cantik dan hati yang sangat baik. Dia sering turun ke bumi hanya untuk membantu orang-orang yang tengah dilanda kesusahan. Tiap ibu tentunya ingin anak perempuan seperti Dewi Wulan. Terus ngomongin belum? Ini dilanjut lagi kelompok satu. 3 paragraf tambah. Waktu kecil. Gantian. Putri. Waktu kecil, wajah Wulan juga tidak kalah cantik dengan Dewi Bulan, tutur ibunya. Aku ingin sekali meminta Dewi Bulan agar wajah yang aku miliki bisa secantik dulu lagi. Tapi tidak mungkin karena itu cuma dongeng. Wulan sudah membuang harapannya jauh-jauh. Setelah ibu puas menatap langit, malam akhirnya Wulan menutup jendela kamar dan beranjak tidur dengan perasaan. Terus Wulan adalah gadis baik, berhati, sangat lembut yang gemar menolong sesama. Pada suatu sore, Wulan tengah bersiap-siap untuk mengajak seorang nenek tua yang sedang sakit dan sekaligus mengantar makanan pada sepulang dari rumah nenek tua. Wulan merasa banyak kebingungan karena ia pulang kemalaman dan keadaan begitu gelap. Tiba-tiba muncullah ratusan kunang-kunang yang dari tubuhnya memancar cahaya yang begitu terang. Terima kasih kalian telah menerangi jalanku untuk pulang, ujar Wulan dengan perasaan lega. Akhirnya Wulan berjalan dan terus berjalan. Namun Wulan menyadari bahwa dia telah cukup jauh berjalan tapi tidak kunjung sampai ke rumahnya. Terus lanjut. Sepertinya aku tersesat masuk ke dalam hutan. Gumam Wulan dengan panik. Ternyata ratusan kunang-kunang tadi telah membawa Wulan masuk jauh ke dalam hutan. Jangan takut pada kami Wulan, kami semua membawamu ke sini supaya wajahmu yang sekarang dapat disembuhkan seperti dulu lagi, ujar kunang-kunang. Hah, kamu bisa bicara? Tanya Wulan sembari menatap salah seekor kunang-kunang. Kami semua adalah utusan Dewi Bulan, tugas kunang-kunang yang paling besar dan paling bersinar. Akhirnya Wulan tiba di sebuah danau di tengah hutan. Kunang-kunang pun akhirnya bertebangan ke langit, perlahan bersamaan dengan
dan keluarlah cahaya bulan nama berwarna keemasan. Terus, Ki, sampai beres Ki. Indah sekali sinar bulan malam ini. Sekali lagi Wulan takjub melihat fenomena alam tersebut. Wulan mengamati pantulan bulan di permukaan air di tepi danau. Bayangan bulan tersebut sangat sempurna dan memantulkan sinar keemasan. Tiba-tiba dari bayangan bulan tersebut muncullah perempuan berparas sangat cantik. Siapa kamu? Tanya Wulan dengan perasaan takut. Aku adalah Dewi Bulan. Aku ada di sini untuk membantu menyembuhkanmu, ucap Dewi Bulan dengan sangat lembut. Selama ini kamu telah mendapatkan banyak sekali ujian karena kebaikan yang ada di hatimu. Aku berikan air sakti yang dapat membuat wajahmu cantik kembali. Terimalah air kecantikan ini dan berbasuhlah wajahmu, lanjut Dewi Bulan. Dengan gemetar, Dewi Bulan menerima sebuah botol berisi air. Secara perlahan, Dewi Bulan kembali masuk ke dalam bayangan pantulan bulan di permukaan air di tepi danau dan menghilang. Akhirnya, Wulan segera membasuh wajahnya dengan air kecantikan pemberian Dewi Bulan. Tanpa disadari, Wulan tertidur di sana. Sungguh ajaib air yang diberikan Dewi Bulan. Ketika bangun tidur, Wulan mendapati dirinya terbangun di ranjang tempat tidurnya di rumah. Dan ketika bercermin, begitu kagetnya Wulan melihat wajahnya cantik dan lembut seperti dulu lagi. Ibu Wulan pun ikut gembira bercampur heran. Akhirnya kecantikan Wulan menyebar seiring berjalannya waktu hingga terdengar oleh Pangeran Rangga. Karena penasaran dengan rumor dan cerita yang beredar, akhirnya sang pangeran pergi untuk mencari itu kebenarannya. Akhirnya Wulan dan Pangeran Rangga dapat bertemu dan berkenalan. Ya, itu. Setelah itu kan kalian sudah membaca, memahami, menyimak dari bacaan dari novel cerita fantasi tadi. Lalu jawab pertanyaannya apa saja. Yang pertama, apakah yang maksud dengan cerita fantasi? Yang kedua, jawab di situ ya. Nanti setelah beres ada waktu 5 menit dipresentasikan satu orang satu kelompok ke depan perwakilannya. Waktu 5 menit. Ya. Mulai sekarang. Silakan. Ya, yang itu. Tulis anggota kelompoknya. Berapa orang? Ya, nama kelompoknya apa? Contoh kalau itu kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti setelah beres dipresentasikan ke depan satu orang perwakilan kelompoknya masing-masing. Ada yang beres? Kalau yang beres sudah boleh. Mana ceritanya? Coba jawab pertanyaan yang di lembar kerja kalian. Jangan itu, di situ aja. Ki, beres Ki. Hal yang boleh, misalkan Pak, kelompok saya sudah beres, saya mau presentasi boleh? Tidak berurut juga. Lebih cepat lebih baik. Karena kita waktu sampai jam 9.50 menit. Buat presentasi lah ada cukup. Diskusi. Silakan beradu pendapat. Kalau kerja kelompok seperti itu ya. Jadi masing-masing ditampung pendapat A, B, dan C. Kalau menurut saya seperti ini, menurut saya seperti ini. Ambil kesimpulannya dari beberapa pendapat. Beres Ki? Ngeri ya yang itu. Tinggal nomor 2 dan nomor 3 ya. Kalau yang itu mah jangan di situ, di sini aja. Itu ke kelompok. Jadi yang lembaran depan cuma jangan ditulis. Yang ada warnanya aja yang dikerjakan. Yang LKPD 2 ya. Gitu. Kalau tadi kan 1 untuk perorangan. Kalau sekarang per kelompok. Ada yang beres? Silakan presentasi ke depan. Bukan, Pak. Oh. Bertanya.
Bisa. Mana? Kalau ini diisi Oh, yang mana? Di sini. Contoh. Apa yang maksud dengan alur? Coba alur itu apa? Tapi melihat teks ini terus tentukan alur ceritanya. Nah, alur ceritanya di sini dituangkan di sini. Ya. Paham? Oke. Alur cerita kan kalian sudah tahu apa alur cerita. Nah, siapa kalau apa yang sudah beres? Ada waktu 10 menit untuk presentasi. Beres? Cinta? Pi, silakan boleh. Beres? Oh, disalin lagi. Siap. Jadi perkenalkan per kelompoknya. Nama saya kelompok ini. Nama saya perwakilan dari kelompok. Jawab pertanyaan berikutnya. Ya. Adek, jangan sampai nanti presentasi yang kelompok satu terus ditulis lagi. Kita mau ikut aja jawaban dari kelompok yang lain. Jangan. Beda-beda. Kan namanya juga pendapat. Silakan yang beres sudah. Pi. Jadi ya, udah. Tuh. Satu lagi. Singkat saja, singkat. Oh, Nopi silakan. Jangan yang lembar keduanya jangan diisi karena kan sudah ada yang lembar yang warna hijau itu untuk LKPD-nya. Jadi dituangkannya di warna yang hijau LKPD-nya. Siapa? Putri, siap. Ya. Kelompok satu silakan ke depan. Sini. Siapa yang paling depan? Dia yang dapat. Siapa yang cepat? Dia yang dapat. Boleh? Sini. Kenalkan dulu nama anggotanya siapa saja, sebutkan. Lalu jawabannya diceritakan. Silakan. Putri. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Namanya juga pertama harus siap. Silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Pakamula dari kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. hasil kerja kelompok kami. Sebutkan kelompoknya satu, apa namanya, anggotanya siapa saja. Itu di situ kan ada. Nama kelompok. Nama kelompok. Kelompok 1 anggota Cinta, Selvi, Nokil Siti, Messi Putri Pakamula. Dibacakan tuh, dijawab. Nomor satu. Nomor 1, cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif. 2, alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. 3, catur ulang berwajah suram karena menderita. Ditanyakan dulu nomor 3 misalkan. Nomor 3 apa? Pertanyaannya tentukan Alur cerita yang ada dalam teks cerita fantasi. 1, berwajah suram karena menderita penyakit kulit aneh dan lainnya. Aku akan memberikan ayat saksi yang dapat membuat penuhku saksi kembali. Malah ayat kecantikan ini dan tersudah wajahku dan bulan. iya, sip, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Sini, kelompok satu diperiksa langsung. Bapak punya pemeriksa ajaib. Boleh untuk diperiksa. Aduh, mantap. Tanda tangan dulu untuk kelompok satu. Silakan kelompok 2.
Silakan kelompok 2. Listen. Kelompok 2. Stop. Siapa? Kelompok 3. Nur, sudah beres? Belum. Ki, beres Ki. Ada waktunya, sebentar lagi waktunya. Ya. Oke, temukan kelompok 2. Beliau plus yang semangat tuh, biar keren. Perkenalkan, nama saya Silvi dari kelompok 1. Kelompok 2. Iya, Saya Pak. ingin presentasi dari kelompok 1. Yang anggotanya Yang anggotanya Widiana Lestari, Juwita Sri LP, Wulansari, Eja, Silvi. Nomor 1, teks fantasi atau teks naratif merupakan teks yang berisi cerita yang bersifat khayalan atau imajinasi. 2. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur dibagi menjadi alur maju, mundur, dan alur campuran. Tentukan alur cerita yang ada dalam teks cerita fantasi. Wulan adalah seorang gadis pedesaan yang sangat miskin, yang berwajah suram karena dia ditakuti masyarakat desa karena menderita penyakit kulit di wajahnya. iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini. Laporannya. Mantap. Terus dilanjut kelompok 3. Maaf ke Bapak kan. Yang satu lagi kan buat di rumah. Silakan kelompok 3. Tepa, Saski, tinggal 2 kelompok lagi. Ki, beres Ki. Waktunya 2 menit lagi Ki. Ya. Oh siap, Putri silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Haida Agustin. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok. Yang pertama, ada pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan cerita fantasi? Teks Fantasi. atau teks naratif merupakan teks yang berisi cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan alur? Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Pertanyaan ketiga, tentukan alur cerita yang ada di dalam teks cerita fantasi. Catur Wulan adalah gadis desa yang sangat miskin. Ia menderita penyakit kulit aneh di wajahnya. Lalu Wulan diberi air sakti oleh Dewi Wulan untuk dapat membuat wajahnya cantik kembali seperti dulu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 sini. Beres. Mantap. Saski silakan Ki. Beres. Nanti ini dari Bapak saja. Ini kelompok terakhir ya. Tepuk tangan untuk kelompok Saski. Setelah itu beres presentasi, nanti kalian akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada pertemuan kita kali ini ya. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Citra, mewakili kelompok 4 yang beranggota Silvi, Eka, Desti, Destia. Untuk pertanyaan ke-1,
Apakah yang dimaksud dengan cerita fantasi? Teks yang berisi cerita yang bersifat khayalan atau imajinasi. Jawab. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan alur? Rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Pertanyaan ketiga, tentukan alur cerita yang ada dalam teks cerita fantasi. Perjalanan Wulan yang mendapatkan air sakti dari Dewi Wulan untuk kecantikannya. Ya, beres? Ah, bagus. Terima kasih. Terutama untuk kelompok 4 terakhir. Beres, kita baiklah anak-anak, alhamdulillah pada pertemuan kali ini tentang cerita fantasi, dan untuk ini jangan dulu beres, masih ada waktu. Jadi kalian harus bisa menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan tadi. Coba, apa hasil kesimpulan tadi? Kita belajar apa? Dapat mengetahui unsur-unsur cerita fantasi. Kelompok 1, cerita fantasi, unsur nomor 1 apa? Unsur intrinsik dari cerita fantasi 1. Siapa? Tema. 2. Tokoh. 3. Alur. Sudut pandang. Gaya bahasa dan latar dan nama. Jadi ada 6 poin dari pembelajaran kita, 7. Maksudnya 7 poin yang kita ambil kesimpulan dari pembelajaran tentang unsur intrinsik cerita fantasi. Alhamdulillah pembelajaran kali ini berjalan lancar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak tadi dan teman-teman presentasi ke depan semua diskusi dengan alotnya sehingga pendapat masing-masing dapat dituangkan dalam LKPD kalian. Terima kasih. Untuk sampai ketemu nanti di pembelajaran berikutnya tentang teks prosedur bagian awal itu ya, untuk selanjutnya. Mungkin itu ada pertanyaan sebelum pembelajaran diakhiri? Tidak ada? Tidak ada? Beres semua? Ya, baiklah anak-anak, alhamdulillah tadi sudah diambil kesimpulan apa yang kita bahas atau pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak dapat menjadi pahala dan ladang ilmu buat kalian semua. Amin. Marilah tutup pembelajaran kali ini. Silakan dipimpin oleh Ketua Kelas Saski karena kita belajar sudah beres. Silakan. Duduk siap, belum pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran dengan lancar dan sukses. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Semoga perjalanan kalian menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.